Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah. Teman-teman semua, pemirsa yang berbahagia, pada sore hari ini kita berada di Aceh di museum kapal di atas rumah yang peristiwanya terjadi pada masa tsunami yang lalu. Ini teman-teman yang mau melihat, mari kita lihat museum yang ada ini. Ini diceritakan oleh ibu kita. Ayo, kapal penolong sudah datang. Kita naik gitu. Yang satu tarik, satu tolak, naiklah ke dalam kapal satu persatu. Jadi di rumah Ibu Abbasiyah 30 orang, rumah kuning ini 20 orang, ada beberapa orang yang ditarik dari air. Jadi yang selamat di kapal 59 orang yang selamat. Masuk yang punya rumah, masuk nenek ini juga. Ya, jadi kampung ini sebelum tsunami ada 6.000 jiwa, sesudah tsunami tinggal 1.500. Jadi 4.500 habis semua. Dari kampung ini Iya, aja ya? ini kampung ini aja. Dan tidak ditemukan ya? Ya, banyak yang nggak diketemukan. Kalau ini ada cerita tuan punya rumah juga, namanya Abbasiyah, di dalamnya ada dalam buku ini. Terus sudah sekali sumbangan ke masjid kami yang pernah juga pada saat tsunami. Kalau ini keseluruhan Aceh, dua bahasa, Inggris sama Indonesia. Kami ini juga mangsa-mangsa tsunami juga, korban tsunami, termasuk si Rahmi juga saya kan. Rumah saya sebelah sana Bu, nanti kita lewat. Oh, dekat. Dari dalam kapal ini nggak ada yang, maksudnya nggak ada orang yang waktu Loh, rumahnya Bu kapal Rahmi di sini juga. Agak ke sana, nanti kita lewat. Oh. Jadi ya korban juga. Nah, Bu Rahmi ini salah satu dari korban tsunami yang keluarganya juga ada berapa, Bu? Yang hilang kemarin itu? 30 saudara dari ibu yang memang ya nggak ketemu sampai sekarang tuh nggak ketemu. Ibu Rahmi ini menjadi saksi sejarah terhadap peristiwa tsunami itu. Mereka pada saat itu berada di lantai 2 ya Bu Di lantai ya? 2. Lantai Kita mau 2. lari, sudah naik mobil, begitu mobil kita mundurkan dari garasi, airnya keburu naik dan kena ban mobil belakang. Jadi kita langsung masukkan lagi mobil ke garasi, kita lari ke lantai 2 saat itu. Terus? Gitu. Kalau kita lari, kalau kita sudah berangkat mobilnya ya nggak selamat karena udah sempat naik ke mobil, air lihat ke belakang tuh air sudah nyampe, sudah datang, sudah airnya tuh tinggi, ujung airnya tuh menyentuh ban belakang mobil. Jadi kita putuskan untuk masukin mobil lagi ke garasi, kita lari ke lantai 2. Ternyata sampai ke lantai 2 airnya sudah sepinggang. Dan setelah itu Bu Rahmi diselamatkan ya? Kita mengevakuasi diri sendiri karena kita pikir hari itu seluruh dunia seperti kita. Iya. Jadi airnya masih sepinggang di bawah itu, kita sudah mencari jalan keluar. Terus kumpul di satu rumah lantai 2 yang nggak rubuh. Jam 5 sore itu baru lewat helikopter, baru kita tahu bahwa oh tidak semuanya yang mengalami seperti ini. Dan Bu Rahmi ini kemudian setelah itu dievakuasi ke Medan karena dalam kondisi hamil 7 bulan, masuk 8 bulan. Dan baru beberapa bulan kemudian baru kembali ya? Iya, enggak, saya setahun. Suami yang kembali 3 bulan setelah itu, dan nama kita sudah ada di pamflet dosen yang meninggal. Masya Allah. Yang dinyatakan meninggal. Karena di saat itu kontak hilang, HP hilang, ya semuanya nggak ada. Jadi dianggap karena lokasi rumah kita dekat laut, dianggap sudah nggak ada. Terus yang cerita kemarin yang trauma itu bagaimana Bu? Iya, setelah kita balik ke sini, kita ngontrak rumah untuk memperbaiki rumah asal kita. Kemudian karena memang sangat trauma saya, begitu sampai di Medan gempa lagi Nias. Itu usia saya hamil 8 bulan, itu gempa lagi Nias, kita lari lagi.
karena masih trauma di Aceh, sampai ke Medan lari lagi, jadi sangat amat trauma. Jadi setahun, hampir 3 tahun saya nggak melihat laut. Setelah itu suami coba bawa ke pinggir laut sesekali, dan selalu saya menjerit, itu yang saya ingat. Yang paling kelihatan tuh anak pertama yang saat kejadian itu saya hamil. Jadi pengaruhnya itu dia maghrib itu dia ketakutan. Baru masuk SMA dia hilang rasa Baru sembuh trauma. ya? Jadi luar biasa memang pengaruhnya. Pengaruh psikisnya ya sangat Karena ini saya ya, Bu. kan di saat tsunami itu sampai 2 tahun itu nangis terus, kalau udah hujan mati lampu, Ya Allah. mendung aja udah Terbayang- takut bayang kan. lagi ya. Sudah merinding rasanya, angin dikit tuh kayaknya akan tsunami lagi gitu. Dan saat itu gempa sering sekali 3 tahun itu. 3-4 tahun itu gempa sangat amat sering. Nah, ini Bu Rahmi ini adalah salah satu saksi sejarah terhadap peristiwa tsunami itu yang sampai sekarang masih bercerita tentang itu, selalu masih teringat ya. Iya, kalau Selalu- museum tsunami nggak berani masuk saya, Museum karena tsunami itu malah nggak berani nggak masuk. berani masuk sampai sekarang, karena kalau masuk museum itu kita mendengar suara air, suara yang seperti divisualkan seperti saat tsunami itu ada, jadi masih belum Trauma ya. masih belum berani saya. Nah, Bu Rahmi ini adalah salah satu dosen yang ada di UIN Ar-Raniri, dosen Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam ya. Iya. Terima kasih Bu Rahmi Ya, atas sama-sama, cerita dan Kalau mau naik ke atas bisa Pak. ya boleh. Terima kasih ya Bu ya, kita Yuk, lihat yuk. dulu. Oke. Ini semacam sejarahnya ya. Sejarah dari peristiwa tsunami itu. Di sini kita lihat ada kapal yang naik ke atas rumah ini yang kita lihat secara historisnya. Ini peristiwa-peristiwa yang kemudian kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini yang kita lihat ini, kapalnya ini ada di atas. Yang kita lihat ini kapalnya yang ada, teman-teman semuanya, yang bisa kita lihat ya. Oke, ini sambil kita mengabadikan kapal yang ada di belakang kita ini, sambil berfoto dulu bersama dengan istri ini, teman melihat saksi sejarah perjalanan sejarah tsunami ini. Teman-teman, ini kita lihat beberapa sekarang ini. Nah, ini kapalnya ini yang ada dilihat. Nah, ini teman-teman pemirsa, ini ada jadwal kunjungannya, objek wisatanya. Nah, inilah, ini situs, kita lihat situs, ini situs tsunami-nya ya. Kemudian kita lihat nih kapalnya, lihat pemirsa, kapal ini ada di atas rumah ini. Nah, begitu besarnya tsunami waktu itu, ada yang menceritakan bahwa tsunami-nya itu, airnya itu di atas pohon kelapa, sekitar 15 sampai 25 meter di atas, sampai kemudian kapal ini bisa naik di atas di atas rumah warga yang ada di sini. Nah, ini teman-teman bisa melihat bisa kita lihat puing-puingnya ini. Nah, ini kamar mandinya ini, kamar mandi yang ada di rumah ini bisa kita lihat. Nah, ini sampai ke atas ini ya, teman-teman, ini rumahnya. Nah, ini bisa kita lihat ke atas ini, bisa ke atas ini Pak ya. Nah, ini teman-teman, kita lihat di sini ada jumlah
eh, korban yang meninggal dalam peristiwa tsunami ini. Ini dia teman-teman, mari kita sampaikan ikut berbelasungkawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga mereka saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita dengan peristiwa tsunami ini, kita doakan semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sambungannya ada berapa ini, Pak? Ini 982 tuh yang terakhir. Ini Bapak bercerita warga sini ya, Pak ya? Enggak, saya pendatang juga. Oh, bukan, pendatang juga. Bapak dari mana, Pak? Dari Tapak Tuan. Tapak Tuan. Ada berapa? 982. 982. Teman-teman semuanya, jumlah yang ini yang korban di daerah sini ya. Ya. Ini korban yang ada di daerah sini di warga Lampulo yang terdata ini yang terjadi pada peristiwa tsunami pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 yang terjadi di seluruh Aceh, yang menjadi peristiwa yang sangat bersejarah dan Ini saya rasa catat. Kecamatan Lampulo aja. Ini ya memang di Kecamatan Lampulo aja ini yang kita lihat ini, teman-teman semuanya. Baik, di sini ada saudara kita yang juga berkunjung di sini. Bapak apa, Pak, namanya? Bapak Arifin Arifin dari mana, Pak? dari Aceh Selatan. Aceh Selatan. Berkunjung juga ini. Iya, iya. Sama siapa ini? Tadi kelihatan sendiri. Sendiri, Pak. Oh, bawa apa tadi, Pak? Ada urusan Banda. Oh, ke sini ya. Oh, ya. Sudah beberapa kali ke sini ya, Pak ya? Udah. Oke. Ya, inilah sahabat-sahabat, teman-teman pemirsa, sepenggal sejarah peristiwa tsunami ini. Ke atas juga bisa, Pak ya? Bisa naik. Nah, ini kita coba naik. Sebelumnya kita lihat juga ini ada kamar-kamarnya juga. Ini dapurnya ini. Dapur dari rumah ini. Nah, ini ada kamar mandinya. Ya Allah, mudah. Inilah yang kita lihat sebagai sejarah atau peninggalan daripada betapa dahsyatnya tsunami itu, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak tidak satu pun yang bisa menghalangi. Jadi porak-poranda bangunan-bangunan yang kokoh itu semua digulung oleh tsunami. Ini tsunami ini tentu menjadi kekuasaan Allah. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa apapun yang ada di bumi ini semuanya adalah di bawah kekuasaannya. Nah, pemirsa, kita masuk ke atas. Ini ada ini adalah beberapa sejarahnya ini. Nah, ini teman-teman, ini yang kita lihat ini sejarah yang disampaikan di sini. Ini kapalnya ini ya, kapalnya kita lihat di sana. Nah, ini juga kapal yang ada di atas rumah ini diabadikan di dalam sejarah atau dalam bentuk foto ya, pemirsa semuanya. Ini juga berbagai foto-foto yang ada di sini yang kita saksikan. Nah, ini teman-teman foto-fotonya juga ya. Ini yang kita lihat di sini. Ini dikunci ini. Oke. Nah, inilah pemirsa semuanya, ada peristiwa demi peristiwa dari yang ada itu diabadikan di dalam foto-foto ini yang tidak bisa kita foto secara detail di sini ya. Nah, ini juga ada foto-foto belakang saya ini. Nah, teman, ini juga ada mobil ya, mobil. Tapi di beberapa daerah yang ada di tsunami ini, daerah tsunami ini,
ada juga ini Masjid Baitur Rahman di kotanya itu, ini berdiri kokoh meskipun tsunami ada, yang lainnya sudah tergulung. Dan kemarin kita sudah mengunjungi juga salah satu masjid namanya Baitur Rahim juga di pinggiran kota Banda Aceh juga, yang tidak apa-apa meskipun tsunami datang. Yang lainnya sudah tergulung, sudah hilang diinikan oleh tsunami. Tapi dua masjid itu dan beberapa masjid yang lain aman di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman semuanya kapalnya ya. Ini kalau kita lihat dari sini kapalnya ini ya, sebagai ini Pak Haji Sodik ini, Pak Yai, ini dia juga mau memberitakan. Alhamdulillah saya bisa kegiatannya. masuk ke Iskandar Tonga TV. Nah, ini teman-teman pemirsa. Nah, kita lihat di sana ada beberapa yang ada ya. Oh, itu bisa ke atas juga kita ini. Loh Bunda, dari atas ya? Nah ini teman-teman ada beberapa, kalau kita lihat dari segi aspek ekonomi, ke sana yuk. Daerah sini di sekitar kapal ini ada beberapa warung yang tentu warung ini akan mendapatkan limpahan rezeki apabila banyak pengunjung yang datang ke museum ini. Teman-teman, mari kita lihat sebentar sejenak ke atas ya. Nah, ini jalan yang disediakan ke atas kapal, yang bisa kita lihat nanti kapalnya ke atas. Pemirsa, ini menjadi satu iktibar bagi kita bahwa di dalam kehidupan ini banyak hal yang tidak bisa kita duga, termasuk misalnya peristiwa tsunami itu tidak ada orang yang menduga bahwa tsunami akan terjadi. Nah, ini teman-teman semua, inilah kapalnya yang bisa kita saksikan secara dekat dari atas. Ini kapal nelayan dengan ukuran yang menengah ini ya, kapal menengah biasanya. Kayaknya ini kapal untuk mencari ikan yang bisa pergi mencari ikan ke laut itu dalam waktu 10 sampai 2 minggu. Nah, ini dia teman-teman semua. Kita langsung coba kita naik ke atas kapalnya ini lagi yang lebih tinggi. Nah, ini dia. Kita abadikan peristiwa ini, kapal yang ada di atas rumah menjadi monumen terjadinya tsunami di Banda Aceh ini. Pemirsa semuanya, kita berdoa supaya kita dan keluarga kita, seluruh masyarakat Aceh dan di daerah kita masing-masing, supaya terhindar dari peristiwa tsunami dan peristiwa-peristiwa lainnya yang juga membawa duka bagi seluruh kita dan keluarga kita. Ini kembali lagi teman-teman semuanya, kita lihat peristiwanya ini. Demikian pemirsa semuanya yang bisa kami laporkan, kami ceritakan dari museum kapal di atas rumah ini, yang menjadi iktibar bagi kita semuanya bahwa kematian itu tidak bisa kita duga-duga. Kalau sudah waktunya akan mati itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kematian itu tidak bisa dipercepat atau tidak bisa diperlambat. Kalau sudah waktunya maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita siapkan bekal kita untuk menghadapi akhirat yang lebih abadi lagi. Mari kita perbanyak amal, mari kita perbanyak berbuat kebaikan kepada sesama untuk menjadi bekal kita yang lebih banyak di akhirat nanti. Terima kasih, itu laporan yang bisa kami sampaikan dari Museum Kapal Selam ini. Jangan lupa berbuat baik sebanyak-banyaknya, bertaubat atas berbagai kesalahan yang kita lakukan, dan bersyukur atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita terus memperbanyak ibadah untuk mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman semua pemirsa, jangan lupa men-like dari laporan kita ini dan men-subscribe-nya, dan kita sudahi laporan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi pada peristiwa atau pada laporan berikutnya dari Iskandar TV, Iskandar Ritonga TV. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pemandangan Aceh ini dari atas ini ya.